Budak Bayangan bab 71. Dengan cara Pace Demon menggunakan sabit mautnya untuk menopang berat tubuhnya, Sunny untuk sementara aman dari bilah tajamnya. Tentu saja, monster itu punya cara lain untuk menyerang. Masing-masing kakinya yang menjulang tinggi seperti domba jantan pengepungan, berbahaya dan mampu menghancurkan. Tapi saat ini, posisinya terlalu genting untuk menyerang mereka. Sunny memiliki setidaknya 1 detik untuk melakukan apapun yang diinginkannya, tanpa melibatkan risiko. Satu-satunya hal yang harus dia hindari adalah pergi langsung ke bawah raksasa itu, sehingga menempatkan dirinya dalam bahaya dihancurkan sampai mati oleh tubuh raksasa iblis itu. Kebetulan, itulah yang harus dia lakukan. Sial! 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 Menatap makhluk lapis baja besar itu, Sunny mengutuk dan berlari ke depan. Sesaat kemudian, dia terjun ke bawah cara Pace Demon, merasakan bayang-bayang tebal menelannya utuh. Seketika, Sunny dipenuhi keringat dingin. Tidak ada apa-apa selain logam yang dipoles dan niat membunuh di atasnya sekarang. Yang harus dilakukan monster itu untuk mengubah manusia kecil itu menjadi genangan darah adalah mengistirahatkan tubuhnya di atas pasir. Di bawah beban berat, organ Sunny akan pecah dan tulangnya akan berubah menjadi debu. Tidak akan ada benda padat yang tersisa darinya sama sekali, hanya lapisan tipis lendir berdarah yang berlumuran di tanah. Bukan situasi terbaik untuk menemukan diri Anda. Dengan kegugupannya hampir meleleh, Sunny mengacungkan pedangnya dan bergegas maju. Matanya terpaku pada persendian kaki cara Pace Demon. Dia benar-benar fokus, mencari gerakan sekecil apapun. Menunggu untuk itu. Tanpa ruang untuk kesalahan, Sunny mendorong setiap pikiran dan emosi yang tidak perlu ke sudut terjauh pikirannya, tidak membiarkan rasa takut, keraguan, dan kecenderungannya untuk berpikir berlebihan memperlambatnya bahkan sepersekian detik. Waktu bergerak sangat lambat. Rasanya seolah berjam-jam telah berlalu, tetapi kenyataannya, itu hanya beberapa saat. Sunny hanya berada di kaki kedua monster raksasa itu. Saat itulah dia akhirnya menyadari perubahan postur iblis yang hampir tak terlihat. Ketegangan di persendiannya sedikit berubah, menandakan bahwa raksasa itu hendak bergerak. Ini adalah tanda yang diharapkan sekaligus ditakuti Sunny. Sekarang, kelangsungan hidupnya bergantung sepenuhnya pada apakah dia cukup cepat atau tidak. Begitu matanya menyadari perubahan postur makhluk itu, Sunny berputar dengan 1 kaki dan berlari ke samping, berusaha menjauh dari bawah raksasa lapis baja itu. Awan kecil pasir dikirim terbang oleh gilirannya tiba-tiba. Tapi iblis itu sangat cepat. Dia menjatuhkan tubuhnya, bertekad untuk menghancurkan penyerbu menjijikkan itu seperti serangga. Dengan kelembaman dan batas tubuh manusianya memperlambat Sunny, dia merasakan permukaan logam karapas mulai jatuh di atas kepalanya jauh sebelum mencapai zona aman. Kematian mendekat dengan kecepatan yang menjijikkan. 1 langkah, 2. Apakah dia akan berhasil tepat waktu? Cara Pace Demon jatuh ke tanah dengan suara gemuruh, mengirimkan awan besar pasir ke udara. Dampaknya begitu kuat sehingga seluruh pulau bergetar. Massa logam yang berjatuhan dan paku-paku meleset dari Sunny hanya beberapa sentimeter. Dia terbang dari bawah tubuh iblis pada saat-saat terakhir dengan melakukan penyelaman putus asa. Hancur ke pasir, Sunny berguling dan melompat kembali, sedikit bingung oleh gelombang kejut dari kejatuhan raksasa itu. Aku benar-benar berhasil selamat. Terkadang, hidup itu penuh dengan kejutan. Tapi, selain lelucon, dia tidak terlalu heran. Tindakannya, meski berpotensi fatal,
telah disengaja dan diperhitungkan. Dia tidak memiliki kebiasaan mempertaruhkan nyawanya tanpa yakin bahwa setidaknya akan ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Tindakannya juga selalu memiliki tujuan dan mengejar tujuan tertentu. Dalam hal ini, itu untuk menjatuhkan Demon Carapace. Hanya dengan memaksa makhluk raksasa itu jatuh ke tanah, dalam jangkauan pedang mereka, barulah mereka bisa berharap untuk membunuhnya. Dalam pengertian itu, pertaruhan berbahaya ini berakhir dengan kesuksesan besar. Bajingan itu sekarang berbaring tengkurap, karapas dan batang tubuh humanoidnya, di mana semua organ vital berada dalam jangkauan serangan Changing Star. Sekarang Sunny hanya harus membuat celah baginya untuk menghadapi pukulan fatal. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana dia berencana untuk melewati penghalang yang tidak bisa ditembus dari baju besi iblis. Namun, membuat celah itu tidak akan menjadi tugas yang sepele. Terlepas dari kenyataan bahwa mobilitas monster itu sekarang sangat berkurang, jarak antara dia dan kedua sleeper juga jauh lebih kecil. Yang membuat menghindari serangannya jauh lebih sulit. Sunny akan mengalami kesulitan itu untuk dirinya sendiri. Dia baru saja berdiri kembali ketika sabit yang mengerikan melintas di udara, mengancam untuk memotong tubuhnya menjadi dua. Sunny tidak tahu bagaimana keadaan Nephis di sisi lain tubuh besar makhluk itu melawan penjepit, tetapi menangani sabit hampir di luar kemampuannya. Mata iblis yang membara yang mengikuti setiap gerakannya sama sekali tidak membantu situasi. Dengan sangat sedikit waktu untuk bereaksi, Sunny melakukan satu-satunya hal yang terpikir olehnya. Dia melompat setinggi mungkin dan menarik kakinya ke dada, melakukan jungkir balik ke depan yang sangat canggung. Karena jumlah fragmen bayangan yang telah dia konsumsi dan peningkatan fisik yang dibawa oleh bayangan itu, ketinggian lompatannya sangat mengesankan, menurut standar manusia. Bila sabit bersiul di bawah Sunny, begitu dekat sehingga dia bisa merasakan angin menerpa wajahnya. Mendarat di tanah, dia berlari ke depan. Sunny tahu sabit itu akan kembali. Tapi dia punya 1 atau 2 detik untuk mengubah posisinya, berada di depan raksasa itu. Dia harus membuat makhluk raksasa itu melupakan Nephis sepenuhnya dan berkonsentrasi penuh untuk menghadapinya, dan dia sendirian. Untuk melakukan itu, dia harus berada dalam jangkauan sabit dan penjepit. Sungguh tugas yang menyenangkan. Merasa waktunya hampir habis, Sunny berputar dan mengangkat Azure Blade. Seperti yang dia pikirkan, Demon Carapace sudah membawa sabit ke arahnya lagi, kali ini dengan tusukan horizontal yang kejam. Ujung sabit yang tajam terbang di udara, mengarah ke dadanya. Namun, dia sedikit meremehkan waktu reaksi iblis itu. Akibatnya, sudah tidak ada waktu untuk menghindar. Satu kesalahan kecil adalah perbedaan antara hidup dan mati di Forgotten Shore. Adegan pertarungan pertama mereka melawan Centurion Carapace terlintas di benak Sunny. Situasinya sangat mirip dengan yang ini, dengan malapetaka yang tak terhindarkan mendekatinya dengan kecepatan kilat, terlalu cepat dan dekat untuk dihindari. Dibawa oleh bilah sabit makhluk Carapace. Tapi Sunny tidak sama seperti sebelumnya. Sejak pertempuran yang menentukan itu, dia menghabiskan setiap hari berlatih, mendapatkan pengalaman, dan mengumpulkan kekuatan. Dia telah berjuang melewati neraka ini, membayar harga darah untuk setiap langkah. Dia tidak semudah itu untuk dibunuh lagi. Alih-alih daging lunak, sabit itu bertemu dengan baja keras dari Azure Blade. Sunny tidak hanya memblokir pukulan itu, dia bahkan berhasil memiringkan pedang dengan cara yang akan membelokkan sebagian besar benturan alih-alih menyerap kekuatan penuhnya. Salah satu tangannya diletakkan di gagang,
yang lain mencengkeram ujung bilah dengan kekuatan yang cukup untuk mencegah ujungnya memotong jarinya. Kekuatan sisa masih cukup untuk membuatnya terbang kembali. Tapi itu tidak cukup untuk mematahkan tulang di tangannya. Bukan dengan bayangan yang meningkatkan ketahanan tubuhnya. Namun, Azure Blade tidak seberuntung itu. Dengan dering sedih, bilahnya hancur, putus di dekat penjaga gawang. Pecahan baja biru yang indah jatuh ke tanah. Sunni mengertakkan gigi, tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mantra itu berbicara, mengumumkan kehancuran pedang kepercayaannya. Memori Anda telah. Dia tidak sempat mendengar sisa kalimatnya, karena, di saat berikutnya, tubuhnya terbentur tanah. Sunni terpental beberapa kali, merasakan kilatan rasa sakit menjalar ke tulang-tulangnya, berguling, dan akhirnya berhenti. Dia relatif baik-baik saja. Berdiri, Sunni tersandung dan nyaris tidak bisa berdiri. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa batang pohon besar itu tidak terlalu jauh. 2 lusin meter jauhnya, iblis karapas perlahan memutar kepalanya, berencana untuk memusatkan amarahnya yang mematikan pada Nephis. Ini kebalikan dari apa yang harus dicapai Sunni. Dia entah bagaimana harus menarik perhatian monster itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Saat sisa-sisa Azure Blade mulai bersinar dengan cahaya lembut di tangannya. Siap hancur menjadi hujan percikan api, Sunni mengangkat tangannya dan melemparkan pedang yang patah itu dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Namun, dia tidak melemparkannya ke iblis. Sebaliknya, dia melemparkannya ke pohon ajaib itu, seolah-olah mencoba untuk menyakitinya. Tidak jauh dari sana, iblis itu tiba-tiba membeku, meski hanya sedetik. Mata merahnya mengikuti kenangan yang bersinar saat terbang di udara, mendekati batang pohon besar. Kemudian pedang yang patah itu hancur berantakan, berubah menjadi percikan api putih, yang kemudian menghilang tanpa bekas. Tak satu pun dari mereka yang menyentuh kulit obsidian. Namun, Azure Blade telah memenuhi tujuannya. Itu mengalihkan perhatian raksasa itu untuk beberapa saat yang berharga. Bagi Changing Star, itu sudah lebih dari cukup. Budak Bayangan Bab 72. Segera setelah iblis karapas membeku, terganggu oleh pura-pura mengancam pohon besar itu, Nephis menerjang ke depan. Tidak ada keraguan, tidak diragukan lagi. Bahkan tidak ada jeda sedikit pun antara saat musuhnya menurunkan pertahanannya dan serangannya yang gegabah. Sama seperti Sunni yang benar-benar fokus mengamati gerakan monster itu sebelumnya, dia telah mengamati dan menunggu saat yang tepat ini sejak awal pertempuran. Changing Star tahu bahwa, ketika ada kesempatan, itu hanya akan berlangsung sesaat. Bahkan 1 detik itu hampir merenggut nyawa Sunni. Nephis tidak akan menyia-nyiakannya. Sosok anggunnya terbang di udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busur yang kuat, hampir meninggalkan bayangan di belakang. Bilah perak dari pedang panjangnya berkilauan, memantulkan cahaya fajar. Armor hitam dan putih itu tampak kabur. Dia masuk semua, menyerbu musuh tanpa meninggalkan dirinya sendiri bahkan kesempatan sedikit pun untuk mundur. Berbagai hal terjadi terlalu cepat bagi Sunni untuk membentuk pemikiran yang koheren. Dia hanya bisa menonton, waktu melambat menjadi merangkak, badai emosi berkecamuk di benaknya. Setan itu segera bereaksi, mengenali ancaman itu. Tapi hampir tidak mengandalkan medan perang. Hanya sesaat gangguan yang diperlukan untuk kehilangan segalanya. Satu kesalahan itu, sekecil apapun, sudah cukup untuk menyegel nasibnya. Jika Nephis benar-benar mampu menembus karapas makhluk yang tidak bisa dihancurkan itu. Kalau tidak, itu semua sia-sia,
dan merekalah yang akan mati. Raksasa menakutkan itu menggerakkan sabitnya, mencoba membelahnya. Penjepit melintas dari sisi lain, mengancam akan menghancurkan tubuhnya menjadi bubur. Tapi dia terlambat sepersekian detik, mengubah bintang sedikit lebih cepat. Saat dia berlari, sesuatu berubah pada irama langkahnya. Sunni tidak bisa melihat wajahnya di balik pelindung helmnya, tapi jika dia bisa, dia akan melihat seringai kesakitan di wajah pucat Nev. Pada saat berikutnya, sinar putih lembut menyala di bawah kulit tangannya. Namun, kali ini, itu tidak tinggal di sana. Sebaliknya, api putih mengalir keluar, ke gagang pedang perak, dan kemudian ke bilahnya. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi ujung tajam yang bersinar, menyala dengan cahaya putih pijar. Itu bersinar sangat terang sehingga Sunni merasakan keinginan untuk memejamkan mata. Namun, pancarannya tidak lembut dan hangat lagi. Sebaliknya, itu tampaknya mampu mereduksi apapun yang disentuhnya menjadi abu dan cukup tajam untuk memotong jalinan dunia itu sendiri. Mungkin, itu bahkan cukup tajam untuk memotong benang takdir. Sunni ingat bagaimana Nevis menggambarkan kemampuan aspeknya. Dapat digunakan untuk penyembuhan. Saat itu, dia curiga bahwa ungkapannya ini menyiratkan bahwa ada lebih dari itu. Dia bahkan mengagumi betapa berharga dan langkanya kemampuan seperti itu. Sepertinya dia benar. Api ajaib Changing Star mampu menyembuhkan dan menghancurkan. Itu memiliki efek peningkatan yang mirip dengan kontrol bayangannya sendiri, setidaknya bila diterapkan pada senjata. Siapa yang tahu apalagi yang bisa dilakukannya? Kemampuan yang luar biasa memang. Melihat ke belakang, dia mengerti bahwa Nevis tidak menyiksa dirinya sendiri dengan sia-sia. Sepanjang waktu dia berpura-pura bermeditasi sambil menahan penderitaan luar biasa dari cacatnya secara rahasia dimaksudkan untuk membuat momen ini menjadi mungkin. Untuk memberinya ketabahan yang cukup untuk menggunakan kemampuan ini dalam pertempuran tanpa pingsan karena rasa sakit. Dia berhasil. Pertanyaannya adalah, apakah itu cukup? Apakah pedangnya cukup kuat untuk mematahkan karapas perkasa dari iblis yang bangkit? Lagi pula, tidak peduli seberapa luar biasa kemampuannya. Itu masih didukung oleh inti jiwa dorman yang lemah dari seorang penidur rendahan. Mereka akan mencari tahu. Beberapa langkah dari tubuh Carapace Demon yang menjulang tinggi, Nevis menekuk kakinya dan melompat, membubung tinggi ke udara. Pedangnya melesat ke depan dalam dorongan ganas, begitu cepat sehingga, untuk sesaat, itu tampak seperti seberkas sinar matahari putih bersih. Kemudian, itu bertabrakan dengan paduan aneh dari armor berkilau raksasa itu. Tepat di tempat jantungnya seharusnya berada. Tentu saja, kembali ketika mereka bersembunyi di tulang punggung Leviathan yang kosong, Casey telah memberitahu mereka tentang penglihatannya. Dalam penglihatan itu, dia melihat Demon Carapace diserang oleh makhluk mengerikan dari laut dalam yang gelap. Setelah pertempuran, iblis itu terluka parah dan diambang kematian. Luka yang paling mengerikan ada di dadanya, di mana armornya terkoyak dan hancur, memperlihatkan detak jantung monster itu. Seiring waktu, semua lukanya telah sembuh. Kecuali yang satu ini. Sementara karapas iblis itu tampaknya telah pulih, sebenarnya, itu tidak pernah pulih sepenuhnya. Di satu tempat ini, armor itu diam-diam melemah. Dan tepat di tempat itulah Nevis melancarkan pukulannya. Tidak masalah apakah pedangnya yang bercahaya benar-benar mampu menembus baju besi yang tak tertembus dari makhluk yang bangkit. Karena dia menyerang satu-satunya titik lemah di tubuhnya, tempat baju besinya telah rusak. Dengan kilatan cahaya putih,
pedang pijar menembus logam karapas iblis dan menusuk ke dalam tubuhnya, melepaskan amukan api di dalam cangkang adamantin. Sepertinya raksasa itu tiba-tiba diterangi dari dalam, dengan berkas cahaya bersinar melalui celah di baju besinya. Untuk sesaat, pemandangan surrealis itu membara di benak Sunny. Kemudian, pedang Changing Star telah mencapai jantung Demon Carapace dan mengirisnya, membakar segala sesuatu di sekitarnya dan membuat darah biru dari makhluk menakutkan itu mendidih dan menguap. Kaki Sunny lemas, dan dia dengan anggun jatuh di pantatnya. Apa? Kita melakukannya. Setan itu terhuyung-huyung. Lengannya perlahan terangkat, seolah mencoba menarik Nevis ke dalam pelukan terakhir. Tapi kemudian, saat tubuhnya berkedut, mereka jatuh ke tanah. Nev mendarat di pasir dan melompat mundur, siap membela diri. Tapi tidak perlu. Penjaga Ashen Barrow yang bangga sedang sekarat. Cahaya merah di salah satu matanya yang tersisa meredup, kemiripan kecerdasan apapun dengan cepat menghilang dari pandangannya. Setan itu terpuruk, semua sisa kekuatan meninggalkan tubuhnya yang perkasa. Memutar kepalanya dengan usaha yang luar biasa, dia melemparkan pandangan terakhir ke pohon besar itu. Kemudian, pandangannya berhenti pada Sunny. Tidak ada kemarahan atau kegilaan dalam tatapan itu lagi. Hanya beberapa emosi yang aneh, tenang, dan tidak bisa dijelaskan. Hampir terasa seperti lega. Sebelum Sunny bisa membedakan arti dari emosi itu, secercah cahaya terakhir hilang dari mata iblis karapas. Kepalanya terguling ke belakang dan jatuh. Mereka menang. Di depan tubuh raksasa itu, Nevis melepaskan helmnya. Di belakangnya, wajahnya pucat dan lelah, rambutnya menempel di sana dalam kekacauan yang berkeringat. Pancaran-pancaran cahaya putih sudah padam, meninggalkan matanya yang abu-abu sekali lagi. Changing Star berlutut, lalu berbaring telentang, terlalu lelah untuk bergerak. Seluruh pertarungan berlangsung kurang dari 1 menit, tapi itu menghabiskan semuanya dari keduanya. Sunny mengikuti teladan Nev dan berbaring di tanah, berusaha mengatur napas. Mereka benar-benar menang. Dia tidak bisa mempercayainya. Aku ingin tidur selama seminggu. Teringat bahwa Casey masih menunggu di dahan pohon besar, tidak tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Sunny menghela napas. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, meregangkan pita suaranya, dia berteriak sekuat tenaga. Dalam kesunyian pagi, di tengah bukit tinggi yang tertutup pasir pucat, di bawah dahan pohon raksasa yang indah, terdengar teriakan aneh, satu steak iblis, segera datang. Budak Bayangan bab 73. Beberapa menit kemudian, Sunny mendengar suara dari suatu tempat di atas. Melihat ke arah itu, dia memperhatikan bahwa Casey sedang berdiri di tepi cabang yang lebar, mencengkeram tali emas di tangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, gadis buta itu sudah turun. Dia sangat berhati-hati, tetapi juga cukup gesit untuk seseorang tanpa penglihatan. Dia berkedip. Apakah dia gila? Itu berbahaya. Tapi dia khawatir untuk apa-apa. Casey dengan cepat mencapai tanah dan melepaskan talinya, aman dan sehat. Dia kemudian memanggil stafnya dan mengambil langkah ragu-ragu, mencoba mengingat dari mana asal teriakannya. Sunny membuat kehadirannya diketahui dan membimbingnya dengan mengatakan, "Aku di sini." Gadis buta itu menoleh ke arahnya dan berjalan ke depan. Dengan hati-hati merasakan tanah di depannya dengan tongkat. Karena betapa tidak ratanya permukaan pulau itu, dia membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk mencapainya. Tepat ketika dia akan lewat, Sunny berbicara lagi, "Hai, Cass.
Casey berhenti dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi terkejut. Lalu, dia bertanya, "Mengapa kamu berbaring di tanah?" Dia tersenyum lemah. "Ah, ini sangat nyaman." Tiba-tiba, gadis buta itu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada khawatir, "Apakah kamu terluka?" Sunny menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Selera humornya tidak selalu dihargai. Bahkan, itu sering mendaratkannya di air panas di masa lalu. Hanya memar di sekujur tubuh. Tidak ada yang serius. Aku hanya sangat lelah. Yang itu sangat intens. Karena Casey masih cemberut, dia berpikir sejenak dan menambahkan, "Neve juga baik-baik saja. Dia sedang beristirahat agak jauh." Akhirnya, gadis lembut itu santai. Wajahnya cerah, dan dia menawarkan senyum ragu-ragu. "Kamu benar-benar membunuh iblis itu?" Sunny menatap mayat raksasa itu dan menutup matanya. "Ya, dia sudah sangat mati." Keduanya terdiam beberapa saat. Sunny hampir tertidur ketika Casey dengan hati-hati bertanya, "Jadi, kau hanya akan terus berbaring di sini?" Dia membuka matanya dan berkedip, mencoba mengingat apa yang sedang terjadi. "Oh, benar, ini pagi. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Hari terakhir sangat panjang dan melelahkan. Mereka harus membuat persiapan untuk melaksanakan rencana, berlomba ke puncak bukit, memanjat pohon besar, bersembunyi di cabang-cabangnya. Mempertaruhkan hidup mereka untuk membakar iblis, belum lagi semua hal yang terjadi setelahnya. Semua berpuncak pada pertempuran singkat namun menakutkan melawan makhluk itu sendiri. Namun, itu belum waktunya untuk istirahat. Mereka harus mengambil tindakan pencegahan dasar, setidaknya. Mengencangkan tubuhnya yang kelelahan, Sunny berdiri dan menawarkan bahunya kepada Casey. Setelah dia meletakkan tangannya di atasnya, dia berjalan ke mayat Demon Carapace, berhenti di tempat Nevis tergeletak di pasir. Dia menyapa mereka dengan tatapan lelah. "Selamat pagi!" Di luar kebiasaan, Changing Star mencoba memaksakan senyum sopan. Namun, hari ini sepertinya tidak terlalu meyakinkan. Aku memberikannya 3,6 dari 10. Tidak hebat, tidak mengerikan." Segera, mereka bertiga duduk melingkar, mengedarkan botol kaca berisi air dingin yang menyegarkan. Sunny sedang menggambarkan pertarungan mereka dengan Demon Carapace. Jadi dia terganggu untuk beberapa saat. Saat itulah Neve menyerang. Dia menggunakan kemampuan aspeknya untuk menyalakan pedangnya dan menyerang bagian armor yang melemah di dada iblis, yang kamu ceritakan kepada kami. Itu benar-benar tidak sekuat karapasnya yang lain, sehingga pedang menembus dan menembus jantung bajingan itu. Sunny mencatat bahwa Casey tampaknya tidak terkejut dengan penyebutan trik baru Changing Star. Entah dia tahu selama ini karena Nevis telah memberitahunya, atau dia melihat sesuatu dalam salah satu penglihatannya. Terlepas dari itu, dia memutuskan untuk tidak menekan topik tersebut. Iblis itu sudah terluka parah karena pertarungannya dengan benda dari laut, jadi itu cukup untuk menghabisinya. Beberapa detik kemudian, dia mati. Casey menggelengkan kepalanya heran. Itu luar biasa. 2 orang tidur membunuh iblis yang terbangun. Kupikir hal seperti itu hanya terjadi di webtoon. Nevis mengoreksinya, Tree Sleeper. Tanpa visi dan nasihatmu, kami tidak akan bisa melakukan apapun. Gadis buta itu menundukkan wajahnya, sedikit malu. Tetap saja. 2 atau 3, tidak banyak berubah kan? Sunny melihat dari satu gadis ke gadis lain, lalu akhirnya menoleh ke Casey. Kamu benar, itu bukan sesuatu yang diharapkan terjadi. Tapi, pokoknya,
Aku berjanji akan memasak daging iblis untukmu setelah ini selesai, bukan? Apakah kamu siap untuk menyaksikan bakat kulinerku yang luar biasa? Dia tersenyum. Sudah mencicipi daging yang berair dan empuk di mulutnya. Namun, Casey tiba-tiba mengerutkan kening, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Aku tidak tahu tentang itu. Dia mengangkat alisnya. Apa sebabnya? Dia berlama-lama sebelum menjawab. Yah, sepertinya aneh memakan daging makhluk yang cerdas. Bahkan jika itu jahat, aku tidak memikirkannya sebelumnya. Tapi sekarang, rasanya tidak benar, kurasa. Sunny berkedip. Sebenarnya, dia juga tidak memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, ide membuat steak dari makhluk yang kecerdasannya sebanding dengan mereka memang tampak sedikit salah. Bahkan jika makhluk itu adalah iblis haus darah yang akan menelan mereka utuh tanpa berpikir dua kali. Begitulah cara kerja di alam mimpi. Monster melahap manusia, dan manusia melahap monster. Itu adalah lingkaran kehidupan. Kematian. Lingkaran kematian. Tapi Demon Carapace tidak hanya pintar. Dia memiliki pemikiran dan kepribadiannya sendiri. Meskipun Nikmah Creatures secara universal gila dan terobsesi dengan pembunuhan dan penghancuran, sama seperti dia, ada juga kualitas lain dari raksasa berbalut besi itu. Dia bangga dan tak kenal takut, bahkan gagah berani. Saat bertarung melawan monster menakutkan di laut gelap, dia tidak ragu untuk bertahan, menolak untuk menyerah. Memasak daging orang seperti itu memang bisa dianggap aneh. Kenapa Guru Julius tidak mendidikku tentang etika memakan musuhmu? Benar-benar kehilafan. Kesalahpahaman tentang diamnya Sunny, Casey tersipu dan berkata, maaf. Aku tahu ini terdengar konyol, tapi itulah yang kurasakan. Kamu dan Neve tidak harus melakukan hal yang sama. Sunny menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu mungkin benar. Aku mengerti. Semacam itu. Hanya saja kami tidak membawa perbekalan, jadi kami tidak akan bisa makan apapun kecuali kami pergi berburu. Gadis buta itu menghela napas. Kemudian, wajahnya menjadi cerah dan dia berkata, bagaimana dengan buah pohon besar itu? Pasti enak. Sunny menatapnya heran. Apakah kamu serius? Casey tampak bingung dengan pertanyaannya. Ya, kenapa? Dia berkedip beberapa kali sebelum menjawab. Pohon itu luar biasa dan cantik, tetapi juga sangat aneh dan mencurigakan. Mengapa pohon itu bisa tumbuh di sini ketika tidak ada yang bisa? Aku cukup yakin itulah alasan mengapa semua karang di sekitar Ashen Barrow mati. Sudahkah kamu melihat hal lain yang mampu merusak labirin itu sendiri? Sunny menatap Casey, lalu Nevis, berusaha menunjukkan betapa seriusnya dia tentang hal ini. Bagaimanapun, ini terlalu menyeramkan. Kurasa kita tidak boleh memakan buah-buahan ini. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan pada kita? Gadis buta itu tersenyum. Kau menjadi sedikit paranoid, bukan begitu? Pohon adalah pohon. Sebenarnya, menurutku itu adalah contoh yang bagus tentang bagaimana kehidupan dapat menang melawan segala rintangan, bahkan di tempat yang mengerikan ini. Aku berani bertaruh bahwa buahnya baik-baik saja. Dia menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana Casey bisa begitu meremehkan perhatiannya yang benar-benar valid? Itu sama sekali tidak seperti dia. Terkejut, Sunny menoleh ke Neve, berharap dia akan mendukungnya. Changing Star memikirkan semuanya sebelum berbicara. Kemudian, dia berkata dengan suara terukur, Sunny benar. Terlalu banyak hal aneh tentang pohon itu. Memakan buahnya terlalu berisiko. Akhirnya, suara nalar, dia menghela napas lega. Namun, hatinya masih dicekam rasa khawatir.
Saat Casey menghela nafas kecewa, Changing Star menoleh padanya dan bertanya, "Eko dihancurkan?" Wajah Sunny menjadi gelap. Dia masih sedih karena kehilangan pemulung setianya. Ya. Iblis itu bertindak lebih cepat dari yang kuduga. Dia membunuhnya sebelum aku bisa melakukan apapun. Nevis mengerutkan kening. Sayang sekali. Kecepatan kita akan sangat berkurang. Apakah kamu tidak punya hati, wanita? Setidaknya berpura-puralah sedih. Eko saya yang malang hilang. Bayangannya menggelengkan kepalanya, kagum pada kekanak-kanakan tuannya. Sunny juga terkejut dengan reaksinya, mengingat pikiran pertamanya sendiri setelah Eko mati adalah tentang berapa banyak uang yang tidak dapat dia hasilkan dengan menjualnya. Ya, sayang sekali. Changing Star memberinya anggukan dan kemudian bertanya, "Kamu juga kehilangan pedangmu?" Sunny menghela napas dan menggertakkan giginya. Ya, itu hancur saat aku memblokir sabit iblis. Yang bahkan lebih menyakitkan daripada kematian pemulungnya. Azure Blade adalah pedang pertamanya. Dia bertarung dan berlatih dengannya untuk waktu yang lama. Itu sudah seperti bagian dari dirinya. Dan sekarang itu hilang. Nevis mengangkat tangan. Yah, kamu beruntung. Aku menerima memori setelah membunuh iblis Karapas. Itu senjata. Budak Bayangan bab 74. Jantung Sunny berdegup kencang. Seketika, dia melupakan semua tentang Azure Blade. Ya, pedang itu memiliki nilai sentimental tertentu. Tapi siapa yang peduli dengan sentimentalitas? Itu berasal dari pemulung Karapas, yang tidak buruk sama sekali untuk pangkatnya saat ini. Beberapa sleeper harus menggunakan senjata yang terbangun. Tapi memori baru ini berasal dari iblis yang benar-benar terbangun. Setan. Itu membuatnya menjadi memori yang bangkit dari tingkat ketiga, 2 tingkat penuh di atas Azure Blade. Ada total 7 tingkatan, sesuai dengan 7 kelas makhluk mimpi buruk, dari binatang buas hingga raksasa. Sebenarnya, tingkat yang lebih tinggi tidak selalu berarti bahwa memori akan lebih kuat, tetapi secara umum, semakin maju suatu makhluk, semakin unik dan tangguh memori yang ditinggalkannya. Itulah mengapa kain kafan dalang, yang berasal dari seorang tiran yang terbangun dan dengan demikian dianggap sebagai baju besi yang dibangkitkan tingkat 5, sangat berharga. Tolong, jadilah luar biasa. Sunny berusaha sangat keras untuk tidak menunjukkan kegembiraannya di wajahnya. Berpura-pura acuh tak acuh, dia menjaga suaranya tetap datar dan berkata, "Benarkah? Itu bagus." Nevis meraih tangannya, menggagalkan semua usaha Sunny untuk terlihat tenang, dan menutup matanya. Menyembunyikan ekspresi kaget di wajahnya, Sunny merasakan percikan energi mengalir dari tubuhnya ke tubuhnya. Persis seperti saat dia mentransfer Starlight Legion Armor padanya, hanya secara terbalik. Anda telah menerima memori, Midnight Sun. Hah, nama yang keren. Dia memanggil Rune dan dengan tidak sabar mencari deskripsi senjata barunya. Memori, pecahan tengah malam. Peringkat memori, terbangun. Tipe memori, senjata. Deskripsi memori, ditempa dari pecahan bintang jatuh, bila kokoh ini kokoh dan pantang menyerah. Itu menguntungkan mereka yang bersedia berjuang sampai titik darah penghabisan dan tidak mengenal menyerah. Menarik. Tidak membuang waktu, Sunny memanggil Midnight Sun. Segera, pedang elegan muncul di tangannya. Pedang itu terlihat agak mirip dengan Azure Blade, tetapi hanya dalam arti pedang itu bermata satu dan memiliki gagang panjang yang cocok untuk 2 tangan. Namun, disinilah kesamaan berakhir. Sebagai permulaan, bilahnya jauh lebih panjang, antara 70 dan 80 cm, dan sedikit melengkung.
Itu ditempa dari logam terang dan berkilau yang sama dengan armor Carapace Demon. Itu sangat tajam. Gagangnya terbuat dari kayu hitam yang dipoles, penampilannya sangat mirip dengan cabang onyx dari pohon besar itu. Crossguard berbentuk bulat dan lebih menonjol daripada Azure Blade, menawarkan dukungan dan perlindungan yang lebih baik ke tangan pengguna. Pedang itu tidak memiliki hiasan. Itu sederhana dan keras, seperti senjata sejati yang dirancang untuk pertempuran dan pertempuran sendirian. Tampaknya memancarkan aura dingin dan menakutkan. Begitu tangannya menyentuh Midnight Sun, Sunny merasa pedang ini memiliki kemauan yang tidak bisa dipatahkan. Bilahnya cukup kuat untuk menahan pukulan dahsyat tanpa mengalami kerusakan apapun. Dengan pedang di tangannya, tidak ada yang bisa meninggalkan Sunny tanpa senjata lagi. Lebih dari itu, ada sensasi baru yang aneh di suatu tempat jauh di dalam hatinya. Saat Sunny memegang Midnight Sun, dia bisa merasakan kehadiran halus, seolah-olah ada sumur kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, di luar jangkauan. Dia belum bisa mengerti bagaimana mengakses kekuatan itu, tapi itu memang nyata. Kurasa aku harus memenangkan bantuannya terlebih dahulu. Tapi bagaimana saya melakukannya? Saya harus bereksperimen nanti. Mengagumi senjata barunya, Sunny memandang Nephis dan berkata, bahkan aku tahu jenis pedang apa ini. Itu adalah katana, kan? Dia mempelajari Midnight Sun dan kemudian menjawab, secara teknis, itu tachi. Lebih panjang dari katana tradisional dan memiliki bentuk bilah yang sedikit berbeda. Tapi mereka sangat mirip. Tachi. Yah, kedengarannya bagus juga. Dan sebagian besar prinsip yang dia pelajari dengan Azure Blade dapat diterapkan pada pedang jenis ini juga, karena mereka memiliki dasar yang sama. Akuisisi baru tidak cukup untuk membuat Sunny melupakan hilangnya Echo, tetapi suasana hatinya membaik secara signifikan. Dia sangat menyukai Midnight Sun. Ada keindahan dalam desainnya yang sederhana dan tegas. Itu diremehkan dan mematikan. Agak seperti Sunny sendiri. Itu adalah peningkatan yang signifikan. Tiba-tiba, pikiran gelap muncul di benak Sunny. Melirik Nephis, dia berdeham dan berkata setelah sedikit ragu, itu senjata yang sangat bagus. Tier 3, tidak kurang. Apakah kamu yakin tidak ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Changing Star adalah orang yang memberikan pukulan terakhir ke Carapace Demon. Sebenarnya, memori itu miliknya. Tapi Sunny benar-benar berharap dia akan menolak. Nephis menggelengkan kepalanya. Aku sudah punya pedang. Itu cocok untukku. Dalam hati, Sunny menghela napas lega. Bagus, pikirnya. Namun, membuatmu bertanya-tanya, jika dia tidak mau menukar pedang panjangnya dengan senjata tingkat 3. Lalu berapa tingkat pedang perak miliknya itu? Dia tidak percaya bahwa itu hanya cocok untuk Changing Star bahkan untuk sesaat. Dia sendiri telah memberitahunya bahwa prinsip penggunaan jenis pedang ini pada dasarnya sama. Mengupgrade ke Midnight Sun dan memberikan senjata lama ke Sunny tidak akan menimbulkan masalah baginya. Satu-satunya alasan dia menolaknya adalah karena itu akan menjadi penurunan peringkat. Sekali lagi, dia menjadi penasaran tentang keadaan sebenarnya bagaimana Nef mendapatkan nama aslinya. Untuk menerima miliknya, Sunny harus membunuh seorang tiran yang terbangun. Mungkinkah dia melakukan hal yang sama? Atau bahkan, sesuatu yang lebih luar biasa? Tapi dia terlalu lelah untuk mencoba dan mencari informasi. Mereka semua khawatir makhluk bersayap aneh yang mereka lihat melahap perwira mati akan muncul lagi.
kali ini untuk mengklaim sisa-sisa iblis Karapas. Ketiga penidur pindah ke sisi jauh pulau dan bersembunyi di balik batang pohon besar. Hanya ketika mereka yakin bahwa tidak ada yang dapat melihat mereka dari atas, mereka akhirnya membiarkan kelelahan menguasai dan pergi tidur. Sunni jatuh ke dalam kegelapan tanpa mimpi hampir seketika, senang akhirnya bisa beristirahat. Namun, kali ini sesuatu yang aneh terjadi. Dia benar-benar melihat mimpi. Aneh, pikir Sunni. Ini tidak seharusnya terjadi di alam mimpi. Kan? Kemudian, tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Budak Bayangan bab 75. Sunni terbangun dari rasa waspada yang datang dari bayangannya. Grogi dan bingung, dia membuka matanya dan duduk. Ada apa? Dia melihat ke bawah ke bayangan dan melihatnya berulang kali menunjuk ke atas dengan ekspresi tegang pada. Yah, itu tidak memiliki wajah. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu gugup. Masalah. Sunni mendongak dan tidak melihat apapun kecuali daun merah dari pohon besar itu. Langit tersembunyi, tetapi dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa matahari masih terbit. Sepertinya dia tertidur hanya beberapa jam. Tidak ada ancaman dimanapun yang terlihat. Dia mengerutkan kening. Apa yang membuatmu begitu ketakutan? Bayangan itu baru saja menunjuk ke atas lagi, sepertinya kesal dengan kebodohannya. Sunni mengedipkan mata beberapa kali dan menyapanya lagi, tinggi di atas pohon. Lebih tinggi, di langit. Akhirnya puas, bayangan menyilangkan lengannya. Sesuatu yang berbahaya ada di atas pulau. Makhluk gagak menyeramkan itu lagi? Dia harus memeriksa. Tapi kenapa dia merasa seolah-olah dia melupakan sesuatu? Sunni merengut, mencoba memahami dari mana datangnya perasaan kehilangan sesuatu yang penting ini. Apa yang harus dilewatkan? Dia tertidur, lalu bangun dan berbicara dengan bayangan. Tidur. Tiba-tiba, dia teringat sedikit demi sedikit mimpi yang aneh. Setidaknya itu seperti mimpi. Bukan. Orang tidak seharusnya bermimpi di alam mimpi. Begitulah cara kerja. Dari apa yang dia tahu, hanya Casey yang tampaknya merupakan pengecualian dari aturan ini. Dia tidak ingat banyak tentang mimpinya ini, bahkan dengan fragmen yang tersisa sudah memudar dari ingatannya. Ada seorang wanita mencengkeram bahunya, ekspresi ngeri dan panik di wajahnya. Dia mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mendengar apa. Tidak, bukan wanita. Itu Casey. Ya, itu dia. Dan hal yang dia katakan. Sunni menegang ingatannya, mencoba menangkap potongan-potongan mimpi itu sebelum benar-benar menghilang. Ya, saya pikir dia mengatakan. Tiba-tiba, dia bisa dengan jelas mendengar suara Casey yang ketakutan dan tegang saat dia buru-buru menyuruhnya mengingat sesuatu, mengulangi kalimat yang sama berulang kali dengan nada memohon. Kamu harus ingat, Sunni. 5. Ingat. Kamu harus ingat. 5. Mimpi yang aneh. Sunni melirik Casey, yang sedang tidur nyenyak di dekat Nev, dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia tidak yakin apakah ingatannya ini benar-benar mimpi atau pemandangan aneh yang dia bayangkan sebelum tertidur. Dengan cara kerja alam mimpi, dia condong ke kemungkinan terakhir. Tetap, saya lebih baik memberitahu gadis-gadis itu ketika. Dia teralihkan dari pemikiran ini oleh bayangan, yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oh, benar, ada ancaman di langit. Seketika, Sunni lupa semua tentang niatnya untuk berbagi isi ingatannya yang aneh ini dengan Nevis dan Casey. Nyatanya, dia lupa bahwa itu aneh dan mungkin penting sama sekali. Kesalahan penilaiannya ini tiba-tiba dan tidak wajar.
tetapi karena Suni tidak dapat mengingat hal-hal yang telah dia lupakan. Dia tidak melihat ada yang salah dan menjalankan bisnisnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika dia melakukannya, dia akan menyadari bahwa ini mungkin bukan pertama kalinya dia melupakan sesuatu yang penting sejak mereka tiba di Ashen Barrow. Sambil berdiri, Suni memanggil Midnight Sun dan menatap gelap ke arah dedaunan berwarna merah darah dari pohon besar itu. Merasakan kesejukan gagang hitam yang dipoles di tangannya, dia merasa sedikit lebih tenang. Terbangun oleh gerakannya yang tenang, Nevis membuka matanya dan menatapnya, tubuhnya menegang. Ada pertanyaan diam di matanya. Suni menggelengkan kepalanya. Aku belum tahu. Tetaplah bersama Casey sementara aku memeriksa semuanya. Meninggalkan gadis-gadis itu, Suni berjalan ke depan. Dia berencana untuk mencapai tepi pulau, di mana cabang-cabang pohon raksasa itu tidak setebal itu dan langit dapat dilihat melalui lubang di mahkotanya. Secara teknis, dia bisa saja mengirim bayangannya untuk melakukan ini alih-alih pergi sendiri. Tapi dalam situasi seperti ini, di mana bahayanya tidak diketahui, Suni biasanya lebih suka menjaga bayangan tetap dekat kalau dia perlu menggunakannya. Mencapai lereng timur Ashen Barrow, dia dengan hati-hati melihat ke atas, masih tersembunyi di bawah bayang-bayang pohon besar. Di atas langit kelabu yang luas, sebuah titik hitam kecil berputar-putar di sekitar pulau. Dada Suni terasa berat karena kewaspadaan. Kembali ketika binatang bersayap mengerikan pertama kali muncul, itu terlihat persis seperti ini dari kejauhan. Meninggalkan bayangan di belakang untuk mengawasi titik hitam, dia kembali dan secara singkat memberitahu Nevis dan Casey tentang penemuannya. Saat ini, itu hanya terbang di atas pulau. Saya tidak tahu apakah itu makhluk yang sama atau tidak, dan kapan akan mendarat. Changing Star mengerutkan kening. Terakhir kali, itu tidak terlalu tertarik untuk mencari mangsa hidup. Mungkin sebagian besar adalah pemakan bangkai, dan karena itu hanya tertarik pada bangkai Carapace Demon. Casey menawarkan pendapatnya sendiri, mungkin kita terlalu lemah dan sedikit untuk memuaskannya. Lagi pula, itu tidak pernah datang untuk mayat para pemulung yang telah kita bunuh. Seolah-olah memakan binatang buas ada di bawahnya. Suni menggelengkan kepalanya. Dulu, itu memang datang untuk daging perwira Karapas. Tapi butuh beberapa pemulung juga sebelum pergi. Jadi akan terlalu optimis untuk berpikir bahwa kekejian ini tidak akan mencoba melahap kita juga jika diberi kesempatan. Nevis berpikir sejenak, lalu memberinya anggukan. Kamu benar. Tindakan terbaik adalah menjauh dari Carapace Demon untuk saat ini dan bersembunyi saat dia memutuskan untuk mendarat. Kemudian, melihat ke atas, dia menambahkan, tapi pertama-tama, kita harus mengamatinya untuk memastikan bahwa itu adalah makhluk yang sama dan memastikan niatnya. Tidak membantah logika ini, Suni membawa gadis-gadis itu ke tempat di mana dia meninggalkan bayangannya. Di sana, mereka duduk di tanah dan menyaksikan titik hitam itu berputar mengelilingi Ashen Barrow. Mengamati makhluk terbang membuat mereka terganggu dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Titik hitam semakin dekat beberapa kali, memungkinkan mereka untuk membedakan bahwa itu memang monster mengerikan yang sama yang mereka temui beberapa minggu sebelumnya. Atau setidaknya makhluk dari jenis yang sama. Namun, ia tidak pernah terlalu dekat dengan pucuk pohon besar itu, seolah-olah ragu untuk mendarat di bawah bayangannya. Yang lebih buruk lagi, seiring berlalunya waktu, itu diikuti oleh dua kekejian lain dari jenis yang sama, masing-masing sama mengerikan dan menjijikkannya seperti yang pertama.
Sekarang, 3 titik hitam berputar-putar di langit di atas kepala mereka, memenuhi hati Sunni dengan ketakutan. Salah satu makhluk itu, dengan tubuh putihnya yang seperti mayat dan bulu hitam gagak. Dengan anggota tubuh kuat yang berantakan dan tidak wajar yang menonjol dari dadanya yang lebar, masing-masing diakhiri dengan sepasang cakar yang menakutkan. Sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kelompok mereka. Ingatan tentang betapa mudahnya makhluk itu menembus cangkang adamantin dari Centurion Carapace dengan paruhnya yang besar masih segar dalam ingatannya. Dia curiga bahwa kekejian ini setidaknya sama kuatnya dengan Demon Carapace, atau bahkan mungkin lebih kuat. Dan sekarang ada 3 dari mereka. Sebaiknya kita bersembunyi dengan baik. Pikirnya, keringat dingin mengalir di punggungnya. Namun, monster terbang itu sepertinya enggan mendekati Ashen Barrow karena suatu alasan. Mereka hanya mengitarinya, terkadang dengan ragu-ragu mendekat, tetapi kemudian bertambah tinggi lagi. Perilaku mereka aneh dan mengganggu. Setelah beberapa waktu, Casey diam-diam berkata, "Mungkin mereka tidak lapar?" Sunni mengerjap, mencoba membayangkan dunia di mana makhluk mimpi buruk mungkin tidak kelaparan. Apakah itu mungkin? Dia, di sisi lain. Aku tidak tahu tentang ayam albino ini, tapi aku sangat lapar. Ini benar. Mereka bertiga belum makan apapun sejak kemarin. Sunni takut jika orang-orang yang dibenci itu memutuskan untuk mendarat di pulau itu, suara perutnya yang menggeram akan menunjukkan posisinya. Nevis melirik dia dan bertanya, "Mau makan ayam bakar?" Sunni membuka matanya lebar-lebar dan mendesis, "Jangan pernah memikirkannya." Dia menatapnya, lalu berbalik sambil tersenyum. Itu lelucon. Dia tahu bagaimana bercanda. Ya, setidaknya selera humor seseorang lebih buruk darinya. Pada akhirnya, ketakutan terburuk mereka tidak menjadi kenyataan. Setelah matahari mulai bergulir menuju cakrawala, 3 kekejian terbang akhirnya membuat keputusan dan meninggalkan langit di atas Ashen Barrow, terbang ke barat dalam formasi irisan longgar. Mereka tidak pernah turun cukup rendah untuk memperhatikan ketiga penidur, apalagi mendarat di permukaan pulau besar. Sunni bermandi keringat dan lelah mengantisipasi bencana, hampir kecewa dengan kenyataan bahwa semua kekhawatiran ini ternyata sia-sia. Melihat Casey, yang tidak bisa melihat bahwa bahaya telah berlalu, dia berkata, "Mereka pergi." Gadis buta itu mengembuskan napas lega dan rileks, kerutan di wajahnya menghilang. "Syukurlah. Duduk di sini dan menunggu 5 kali lebih buruk daripada bersembunyi dari salah satu dari mereka di tebing itu." Entah kenapa, Sunni sedikit tersentak. Apa yang kamu katakan?" "Saya mengatakan bahwa menunggu mereka mendarat sangat melelahkan." Dia berkedip, tidak mengerti mengapa dia bereaksi begitu aneh terhadap kalimat yang tidak berbahaya ini. Apakah dia melihat mimpi yang berhubungan dengan Casey dan nomor 5? Benar, dia melakukannya. Bukannya itu sesuatu yang perlu dipikirkan 2 kali. Oh, ya, kamu benar. Kemudian dia berpaling kepada Nevis dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Changing Star melihat ke barat, di mana titik-titik hitam menghilang dari pandangan. Dan berkata setelah jeda singkat, "Mari kita periksa tepi barat pulau dan putuskan titik tinggi berikutnya yang akan dicapai." Sunni mengangkat bahu, tidak keberatan. Casey tersenyum, "Ide bagus. Siapa tahu, mungkin kita akhirnya akan melihat dinding kastil." Segera, mereka telah menyeberangi pulau dan mendekati lereng baratnya. Di sini, tanah terangkat sesaat sebelum jatuh, membentuk benteng alami yang menyembunyikan pemandangan dari mata mereka.
Nevis adalah yang pertama memanjat dan mencapai puncak. Suni berada tepat di belakangnya ketika dia merasa ada yang tidak beres. Mengubah postur Star entah bagaimana aneh, kaku dan kaku, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi batu. Menginjak permukaan abu benteng alami, dia dengan cemas menatap Nevis dan memperhatikan ekspresi muram dan benci di wajahnya. Dia belum pernah melihatnya dalam keadaan seperti itu sebelumnya. Memutar kepalanya, Suni melihat ke barat dan kemudian menyipitkan matanya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Merasakan keinginan untuk mengutuk, Suni mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Di dalam kepalanya, hanya satu kata yang berulang-ulang. Brengsek, brengsek, brengsek.